kalian pada pagi hari ini? Sehat. Sudah makan semua? Sudah. Ada yang sakit? Tidak. Baik. Kepada seluruh siswa kami, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu segala aktivitas kita ini kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya minta kepada siswa kami untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa nak? Saya, Pak. Baik, silakan. Baik, semuanya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan kepada kami semua, di mana Tuhan telah menolong kami sejak dari rumah, di perjalanan, hingga kami bisa sampai di sekolah ini dengan selamat. Kami sadar Tuhan, semua itu bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya belas kasih-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu, sebentar lagi kami akan mulai kegiatan belajar. Kiranya Tuhan yang selalu membuka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Bapa dan Ibu kami bisa kami pahami dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru kami, berkatilah mereka agar mereka bisa mengajari kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih doa yang telah disampaikan oleh anak kami Opi Giang. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, terlebih dahulu Bapak mengecek kehadiran siswa-siswi kami. Jadi kepada siswa kami nantinya tolong diperhatikan namanya, ya. Jangan ada yang keliru, nanti siswa kami tidak kedengaran pada saat saya absen namanya. Dengar ya? Dengar Pak. Saya mulai ya. Arniwati Jai, Asniwati Baru, Conti Duru, Darni Duru, Darmanjaya Duru, Devrianu Salawa, Edibat Kajai, Fanida Gari, Hadir Pak. Fandi Saputra Duru, Feriaman Halawa, Festina Baru, Hadir Pak. Ika Sasmita Jai, Hadir Pak. Juniada Jai, Absennya, Christian Saputra Jai, Mariana Gea, Hadir Pak. Marianti Halawa, Hadir Pak. Masrina Jai, Absennya, Mintarian Gea, Hadir Pak. Mistariani Jai, Monika Duru, Nestin Duru, Hadir Pak. Oberman Jegua, Octavianus Salawa, Opi Kristiani Gea, Hadir Pak. Putri Jernin Duru, Hadir Pak. Rian Susanti, Hadir Pak. Rostina Duru, Tanti Putri Jegua, Krisdayanti Duru, Yardina Manulu, Hadir Pak. Yeliana Gea, Hadir Pak. Yutina Duru. Berarti yang absen ada 2. Baik, kepada siswa-siswi kami semua, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita dulu, saya minta dulu mejanya dulu dibaguskan. Fanida, tolong dibaguskan mejanya dulu. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu
bukan sebagai ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup yang terkandung di dalamnya hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, setelah itu ada lagi, kita sudah membahas kemarin tentang ciri-ciri makhluk hidup. Siapa dulu yang masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ya, silakan berdiri, Nak. Ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak, membutuhkan makanan dan minuman, dan berkompetisi. Ya, tepuk tangan dulu buat. Apa lagi yang masih wajib? Ya, silakan anak kami Monica. Itu bergerak, bernafas, dan memperoleh makan dan minum. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Baik, kepada siswa kami, berarti materi kita yang seminggu lalu berarti masih ingat sampai sekarang. Jadi kepada siswa kami harus belajar lagi di rumah, karena kenapa? Mungkin minggu depan atau bulan depan ini kan kalian menghadapi yang namanya ujian. Supaya nanti pada saat ujian, materi yang sudah kita pelajari ini bisa tahu pada saat ujian dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik, kepada siswa-siswi kami semua, pada hari ini kita melanjutkan materi itu, di mana materi kita tentang keanekaragaman hayati. Jadi sebelum kita masuk pada keanekaragaman hayati, terlebih dahulu siswa-siswi semua tahu apa indikator daripada pembelajaran kita dan tujuan pembelajaran. Jadi silakan diperhatikannya. Nah, indikator daripada materi kita tentang keanekaragaman hayati ada 3. Yang pertama dibaca. Yang pertama Menjelaskan tingkat keanekaragaman hayati. Yang kedua Menganalisis tingkat keanekaragaman hayati pada gen, jenis, dan ekosistem. Yang ketiga Membandingkan tingkat keanekaragaman hayati gen, jenis, dan ekosistem berdasarkan gambar. Nah, inilah yang menjadi indikator kita pada pembelajaran tentang keanekaragaman hayati. Nah, di sini ada indikator. Tentu pada indikator ini wajib ada juga yang namanya tujuan. Tentu siswa kami kalau belajar itu harus ada tujuan. Apa maksud daripada proses pembelajaran yang siswa kami nanti pelajari? Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Berarti maksudnya di sini nanti siswa-siswi kami berarti tahu nanti apa itu yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Yang kedua dibaca Menganalisis keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Seterusnya yang ketiga Menyimpulkan tentang keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. dan yang terakhir Membandingkan tentang keanekaragaman hayati gen, jenis, dan ekosistem berdasarkan gambar dan contoh. Nah, inilah yang menjadi nanti tujuan kita pada pembelajaran tentang keanekaragaman hayati. Nah, seterusnya kita masuk pada tahap berikutnya. Ya, judul kita. Nah, sudah saya katakan tadi judul kita adalah keanekaragaman hayati. Di mana keanekaragaman hayati itu dia membahas tentang tingkat keanekaragaman hayati. Ini dia tingkatannya. Nah, untuk itu nanti sebelum kita masuk pada inti atau materi yang lebih dalam, Bapak akan menayangkan berupa gambar, ya, gambar nanti
di sini. Nah, ini jadi diperhatikan ini nanti ya. Di gambar ini nanti tidak ada keterangannya. Ya, silakan nanti anak-anak kami amati gambarnya dan pahami apa maksud daripada gambar yang Bapak tayangkan di atas. Coba diperhatikan ya. Ini gambar pertama, gambar kedua, dan gambar yang ketiga. Jadi Bapak kasih waktu sama kalian dulu selama 2 menit mengamati gambar atau maksud gambar daripada slide di atas. Coba diperhatikan gambarnya. Ada 3 gambar ini, 1, 2, dan 3. Diamati gambarnya, dilihat-lihat gambarnya dulu. Nah, Bapak kasih waktu selama 2 menit dulu. Diamati gambarnya. Apa maksud kira-kira daripada gambar di atas? Sudah diamati? Sudah diamati? Sudah. Dari gambar itu tidak ada keterangan, ya kan? Iya. Keterangan. Jadi siapa yang tahu atau ada siswa kami yang mau tanyakan tentang gambar di atas? Ada. Siapa? Ya, silakan berdiri. Dari gambar di atas Pak, di mana tergolong 3 gambar di atas? Oke, ada yang lain? Ada Pak. Ya. Apa gambar yang ketiga itu Pak? Oh ya. Ada lagi? Ada Pak. Ya, silakan berdiri. Dari ketiga gambar di atas Pak, mana yang tergolong? Soalnya karena gambar 3 jenis. Nah, Bapak sengaja saya tampilkan gambar seperti begini karena inilah yang menjadi nanti proses permasalahannya. Inilah masalah, berarti siswa kami masih belum tahu daripada gambar di atas. Nah, untuk itu nanti Bapak, di sini kita bermain-main nanti. Kita diskusikan dia nanti secara berkelompok supaya nanti seluruh siswa kami itu mengerti apa maksudnya materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk itu saya akan nanti bagi kelompok. Di situ nanti kita diskusikan tentang materi ini. Jadi silakan nanti perhatikan namanya, jangan nanti gabung pada kelompok yang lain ya. Jangan ganggu kelompok yang lain. Jadi kelompok 1, coba dengarkan namanya ya. Kelompok 1, Festina Warubu, Christian Putrajai, Darmin Lubu, Octavianus Salawa, Yarlina Warubu, dan Ike Sasmita. Itu sebagai kelompok 1. Kelompok 2, Asniwati Warubu, Nesti Nuru, Pandi Nuru, Dharma Nuru, Opi Kristianidia, dan Feriaman Halawa. Itu kelompok 2. Nah, dengarkan namanya, jangan nanti salah kamar kamu masuk di kelompok yang lain. Kelompok 3, Monica Nuru, Mintarian Gea, Rostina Nuru, Marianti Halawa, Vanida Geri, dan Oberman Jehua. Itu kelompok 3. Kelompok 4, Krisnayanti Nuru, Emi Berkat Jai, Conti Nuru, Putri Jerni Nuru, Devrianus Salawa, dan Mariana Gia. Itu kelompok 4. Kelompok 5, Mistariani Jai, Aldin Warubu, Yeliana Gia, Rian Susanti Jedua, Tanti Jedua, dan Yutina Nuru dan Arniwati Jai. Itu kelompok 5. Nah, kepada siswa kami yang sudah saya sebut namanya dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, silakan gabung pada kelompoknya masing-masing. Sekarang
kelompok 1 sampai 5 ya. Mana kelompok 1 tadi nak? Ini kelompok 1. Kelompok 2 mana? Ya. Kelompok 3 mana? Kelompok 4 mana? Kelompok 5. Sudah? Dari LKPD itu nanti sebelum kalian kerjakan atau sebelum kalian diskusikan terhadap teman kelompok, Bapak di sini akan sedikit memaparkan tentang materi yang akan kita bahas. Jadi kepada siswa kami untuk memperhatikan di depan ini. Nah, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa keanekaragaman hayati itu terbagi tiga. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat B. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat C. Dan yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Seterusnya. Nah, pengertian daripada keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di berbagai kawasan di muka bumi. Nah, maksudnya di sini anak, berarti kalau dia dikatakan sebagai keanekaragaman hayati itu, berarti bisa juga kita kenal dia di lingkungan masing-masing. Karena ada hewan di sekitar kita, ada juga tumbuhan dan mikroorganisme, ya kan? Berarti bukan hanya di suatu lingkup saja, berarti di luar juga ada. Jadi namanya keanekaragaman hayati. Seterusnya, nah, kita sudah mengatakan tadi tingkatan yang pertama itu adalah keanekaragaman hayati. Yang mana keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman individu di dalam suatu jenis. Atau bisa juga kita katakan dia ini merupakan pewarisan sifat keturunan. Itu namanya gen. Gen itu bisa dilihat atau tidak? Tidak. Tetapi dengan alat bantu. Ya. Ini salah satu contoh daripada keanekaragaman tingkat gen. Nah, ini mungkin ada mukanya yang sama di atas ini. Ada? Ya. Oke. Seterusnya yaitu keanekaragaman jenis. Nah, keanekaragaman jenis ini juga dikatakan keanekaragaman yang ditemukan di antara makhluk hidup yang berbeda jenis. Nah, maksudnya di situ adalah berarti yang ada kemiripan, ya, yang ada kemiripan daripada makhluk hidup itu sendiri. Contohnya apa ini? Nah, ada apa yang ada di sini? Ada kucing, ada harimau, ada singa, dan lain-lain sebagainya. Seterusnya, nah ini juga, ini pada tumbuhan. Ada kelapa, ada pinang, ada aren, dan lain sebagainya. Juga keanekaragaman jenis. Seterusnya, keanekaragaman ekosistem. Nah, maksudnya daripada keanekaragaman ekosistem ini dikatakan sebuah sistem yang terbentuk akibat adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, maksudnya di situ berarti ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya saya ambil yang lebih dekat terhadap siswa-siswa kami. Kalian ini adalah termasuk makhluk hidup atau tidak? Termasuk. Bisa bergerak atau tidak? Bisa. Kalian itu sudah terbentuk
makhluk hidup yang satu dengan lingkungan pasti punya hubungan. Kalau siswa kami tidak ada, apakah gedung sekolah ini berfungsi? Tidak. Kalau ada gedung juga, kalau tidak ada siswa atau apakah berfungsi? Tidak. Jadi mereka di sini sambil ada hubungan timbal balik, sangat menguntungkan. Ya, selanjutnya, nah ini. Nah, setelah itu ada juga yang namanya manfaat atau guna dan peranan bagi kehidupan kita. Di sini ada 3. Yang pertama, dengan mengetahui adanya keanekaragaman gen merupakan modal dasar untuk melakukan rekayasa genetika dan hibridisasi atau kawin silang untuk mendapatkan bibit unggul yang diharapkan. Yang kedua dibaca. Dengan mengetahui adanya keanekaragaman jenis dapat menuntut kita untuk mencari alternatif dari bahan makanan, bahan santan, dan pakan. Juga dapat menuntut kita memilih hewan-hewan unggul yang dapat dibudidayakan. Yang ketiga, dengan mengetahui adanya keanekaragaman ekosistem, kita dapat mengembangkan sumber daya hayati yang cocok dengan ekosistem tertentu, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian dan peternakan yang berakibatnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang namanya manfaat atau kegunaan bagi kehidupan kita. Nah, untuk itu kepada siswa-siswi kami, tadi sudah saya paparkan secara singkatnya saja tentang materi ini. Nah, tadi sudah Bapak bagikan tentang LKB. Nah, untuk itu kepada siswa kami supaya mengamati daripada keanekaragaman itu baik pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Nah, silakan itu dibahas, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Silakan kalian diskusikan tentang materi keanekaragaman hayati dan begitu juga dengan tingkatan daripada keanekaragaman hayati itu sendiri. Nah, untuk itu saya atau Bapak kasih waktu untuk ruang diskusi ini selama 15 menit ke 20 menit untuk diskusi. Nah, dan kepada siswa kami juga tidak tertutup kemungkinan daripada apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Itu kalian bisa juga cari atau bisa kalian mengamati materi itu melalui buku paket yang sudah Bapak bagikan minggu yang lalu. Tahu dulu buku paketnya? Sudah. Anak kami itu berarti mau pintar ini. Jadi silakan ya. Dan pada buku itu kalau ada juga modul-modul yang kemarin yang sudah Bapak bagikan itu bisa jadi referensi anak-anak kami untuk memecahkan masalah yang akan kita bahas. Bapak kasih waktu kurang lebih 20 menit. Di dalam kelompok jangan hanya 1-2 orang yang aktif ya. Kalian harus aktif semua. Semua yang ada kemampuan kalian untuk bisa meluangkannya di ruang diskusi ini. Ya. Jangan hanya 1-2 orang saja. Semua harus aktif ya, dan bahas tentang materi kita ya. Dipelajari
paketnya itu sudah analisis semua materinya. Ya, ada mana? Boleh. Jangan lama-lama ya. Karena ini akan kita diskusikan nantinya ya. Kalau ada juga siswa kami yang kurang dipahami tentang pengerjaan daripada LKPD itu dipertanyakannya apa? Dari buku paket juga dibaca-baca ya. Sesuaikan dengan materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Bagaimana kelompok 5? Jangan ragu-ragu, langsung kasih apa tanggapannya. Mari sama-sama nanti mengerti daripada materi kita ini. Ya.
LKPD yang Bapak bagikan. Ya, tuangkan di sini hasil daripada kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti kita melakukan yang namanya presentasi per kelompok. Nah, mungkin presentasinya nanti saya mulai dari kelompok 1 atau dari kelompok 5 itu nanti Bapak yang atur ya. Ya Pak. Penting dulu hasilnya dulu kamu tuangkan dia di dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan.
silakan nanti tuangkan di dalam LKPD. Setelah itu nanti kalau udah siap semua, baru kita melakukan presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Untuk siapa yang tampil itu mungkin nanti saya acak atau berurutannya. Nanti dulu siapkan, kerjakan dan tuangkan di dalam LKPD hasil diskusi anak-anak kami. Masih ada waktunya. Gimana Darman? Gimana? Sudah dituangkan di dalam LKPD hasil diskusinya atau masih belum? Sudah. Masih ada yang belum ya? Ya. Masih ada waktu sedikit lagi ya? Ya. Cepat. Nanti sempat semua presentasi pada hari ini.
diskusi anak-anak kami tentang keanekaragaman hayati dan juga tentang tingkat daripada keanekaragaman hayati itu sendiri. Bagaimana, sudah siap semua? Nanti kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 ya? Iya. Baik, sudah siap kelompok 1? Sudah. Baik. Kami berikan kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-teman semua. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, langsung saja kita masuk dalam materi, yaitu macam-macam keanekaragaman hayati beserta contohnya. Keanekaragaman hayati dibagi 3, yaitu 1. Keanekaragaman hayati gen atau dalam spesies yang sama dengan contoh macam mangga dan padi. Kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau dalam famili atau kelas atau orden yang sama dengan contoh kelapa dan aren. 3. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem atau dalam ekosistem dan daerah atau habitat yang sama dengan contoh sawah dan kebun. Kedua, faktor yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati, yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati ialah faktor genetik dan lingkungan. Dari interaksi kedua faktor inilah yang terjadi tidak ada makhluk yang sama di bumi ini. Yang ketiga, yang tergolong keanekaragaman jenis, yaitu yang tergolong keanekaragaman hayati jenis yaitu 1. Kucing, 2. Harimau, 3. Singa. Keempat, perbedaan antara keanekaragaman tingkat gen, spesies dan ekosistem, yaitu perbedaan antara keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem adalah keanekaragaman gen merupakan variasi yang terdapat pada suatu jenis makhluk hidup, misalnya berbagai varietas bunga mawar, yaitu mawar merah, mawar putih, dan mawar pink. Keanekaragaman jenis merupakan variasi yang terdapat pada famili atau satu genus, misalnya famili jeruk, yaitu jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk kepro. Keanekaragaman ekosistem merupakan variasi ekosistem yang terdapat pada berbagai bioma, yaitu hutan hujan tropis, hutan gugur, dan hutan pinus. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan teman kami yang bernama Festinan Warubu. Coba diperhatikan ya daripada presentasi kelompok 1 ya. Itu nanti ditanggapi. Oke, lanjutkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan hasil presentasi kami kelompok 1, di mana peran keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sumber daya alam penghasil kebutuhan primer sekunder. Kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi dari berbagai macam sumber daya hayati. Misalnya, untuk keperluan sundang, sumber daya hayati yang dapat dimanfaatkan di antara wol, kapas, serat kepompong, kulit surat, dan masih banyak lagi. Sumber daya hayati dapat memenuhi pangan yang sangat melimpah, di antaranya tumbuhan sekunder, karbohidrat seperti padi, singkong, dan sagu. Kemudian tumbuhan sumber protein seperti kacang-kacang atau berbagai jenis ikan dan daging. Kebutuhan papan diantaranya diperoleh dari pohon jati, mahoni, meranti, dan kelapa. Manfaat keanekaragaman hayati. 2. Sumber plasma nuva. Keanekaragaman hayati yang ada menyimpan macam genetik yang tersimpan dalam setiap organisme. Keanekaragaman hayati genetik tersebut akan menjadi sumber bagi manusia untuk pemulihan berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Ketiga, manfaat keilmuan.
keanekaragaman hayati dapat menyediakan berbagai objek penelitian yang berguna bagi kehidupan manusia. Manfaat keanekaragaman hayati, manfaat dan ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting, misalnya hutan hujan tropis memiliki nilai ekologis dan nilai lingkungan yang penting bagi bumi. Kelima, estetika. Dari segi kebutuhan estetika, banyak berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan. Namun, tentunya pemanfaatan ini harus diperhatikan hukum yang berlaku karena banyak jenis tumbuhan maupun hewan eksotis yang dilindungi akibat terancam punah. Kestabilan alam. Keanekaragaman hayati memiliki peran terdiri bagi alam. Keanekaragaman ini berperan untuk menjaga kestabilan interaksi dan daur materi yang ada di alam. Bayangkan apabila suatu spesies jumlahnya sangat banyak karena tidak ada yang memangsanya. Makin besar populasi spesies tersebut akan terlibat pada punahnya spesies yang menjadi makanannya. Hingga pada akhirnya spesies tersebut dapat punah dengan sendirinya karena makanan habis. Begitulah pentingnya peran keanekaragaman hayati untuk menjaga keseimbangan alam. Baik, sekian kesimpulan dari materi penjelasan kami. Kami ucapkan terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, memberikan saran atau kritik diberikan. Ya, dari kelompok 1 sudah kita dengarkannya pemaparannya. Kalau ada yang memberikan tanggapan atau berupa pertanyaan, dipersilakannya. Dari kelompok mana? Bukan, Pak. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya. Tiga jenis keanekaragaman yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Menjadi pertanyaan kami, apa perbedaan gen dan jenis? Baik, kami akan menjawab dari kelompok 2, yaitu apa perbedaan keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis. Yaitu keanekaragaman gen adalah keanekaragaman yang terjadi di dalam satu kelompok atau spesies, sedangkan keanekaragaman jenis atau spesies adalah keanekaragaman berbagai jenis makhluk hidup. Untuk kelompok 2, apakah sudah dimengerti atau paham? Terima kasih jawaban dari kelompok 1. Karena kelompok 2 kami tidak menerima jawaban. Baik, kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan pada kelompok 2. Untuk itu dulu kasih applause dulu buat kelompok 1. Baik, sekarang kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Faktor yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati ialah faktor genetik dan faktor lingkungan. Dari interaksi kedua faktor inilah yang menjadikan tidak ada makhluk yang sama di bumi ini. Yang kedua, yang tergolong keanekaragaman hayati jenis yaitu kucing, harimau, dan singa. Ketiga, manfaat keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama sebagai sumber daya alam penghasil kebutuhan primer atau sekunder. Yang kedua sebagai sumber plasma nutfah. Yang ketiga sebagai manfaat keilmuan. Keempat sebagai manfaat dalam ekologi. Yang kelima sebagai estetika, dan yang keenam sebagai kestabilan alam. Keanekaragaman hayati
sama dengan contoh macam mangga dan padi. Kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Artinya dalam familia atau kelas atau ordo yang sama. Contohnya kelapa dan aren. Ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Artinya dalam ekosistem atau daerah atau habitat yang sama. Dengan contoh sawah dan kebun. Demikian saja presentasi kami. Jika ada saran, pertanyaan kepada kelompok lain, kami persilakan. Ya, langsung saja kalau ada dari kelompok yang lain yang memberikan pertanyaan, saran, tanggapan, dipersilakan. Ya. Silakan. Kami dari kelompok 1 mau bertanya, selain kucing, harimau, dan singa, apa yang tergolong keanekaragaman jenis yang lain? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu selain dari keanekaragaman jenis yang lain, yaitu 1, tingkat jenis, artinya genus citrus misalnya pada jeruk bali atau citrus maxima, jeruk nipis atau citrus aurantifolia, dan jeruk manis atau citrus nobilis. Baik, jika ada saran tentang jawaban saya diberi. Baik, terima kasih jawabannya. Kami dari kelompok 1 berterima. Baik. Kalau ada yang lain? Ada? Nanti kita akan lanjutkan untuk kelompok 3. Kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Sekarang kami berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan juga hasil diskusinya kepada kita semua. Para kelompok 3 dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami, yaitu kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, di sini kami membahas tentang peranan keanekaragaman atau manfaat keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari. Di mana peranan keanekaragaman hayati ini, yaitu yang pertama, sumber daya alam penghasil kebutuhan primer atau sekunder, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi dari berbagai macam sumber daya hayati. Misalnya untuk keperluan sandang, sumber daya hayati yang dapat dimanfaatkan diantaranya wol, kapas, serat kepompong, ulat sutra, dan masih banyak lagi. Sumber daya hayati yang dapat memenuhi pangan sangat melimpah, diantaranya tumbuhan sumber karbohidrat seperti padi, singkong, dan sagu. Kemudian tumbuhan sumber protein seperti kacang-kacangan atau berbagai jenis ikan dan daging. Kebutuhan papan diantaranya diperoleh dari pohon jati, mahoni, meranti, dan kelapa. Yang kedua yaitu ada sumber plasma nutfah. Keanekaragaman hayati yang ada menyimpan berbagai macam genetik yang tersimpan dalam setiap organisme. Keberagaman genetik tersebut akan menjadi sumber bagi manusia untuk pemuliaan berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Yang ketiga yaitu manfaat keilmuan. Keanekaragaman hayati dapat menyediakan berbagai objek penelitian berguna bagi kehidupan manusia. Yang keempat yaitu manfaat dan ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting, misalnya hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki nilai ekologis atau nilai lingkungan yang penting bagi bumi. Yang kelima yaitu estetika. Dari segi kebutuhan estetika, banyak berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan. Namun tentunya pemanfaatan ini harus memperhatikan hukum yang berlaku karena banyak jenis-jenis tumbuhan maupun hewan ekosistem yang dilindungi akibat terancam punah. Dan yang terakhir yaitu kestabilan alam. Keanekaragaman hayati memiliki peran tersendiri bagi alam.
Keberagaman ini berperan untuk menjaga kestabilan interaksi dan daur materi yang ada di alam. Bayangkan apabila suatu spesies jumlahnya sangat banyak karena tidak ada yang memangsanya, makin besar populasi spesies tersebut akan berakibat pada punahnya spesies yang menjadi makanannya. Sehingga pada akhirnya spesies tersebut dapat punah dengan sendirinya karena makanannya habis. Begitulah pentingnya peran keberagaman hayati untuk menjaga keseimbangan alam kita. Baik, saya teruskan, yaitu mengenai keanekaragaman hayati ini. Keanekaragaman hayati ini sudah dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen, atau dalam spesies yang sama dengan contoh macam mangga dan padi. Yang kedua yaitu ada keanekaragaman hayati tingkat jenis, yang contohnya seperti kelapa dan pohon aren. Dan yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, contohnya seperti sawah dan kebun. Nah, ketiga keanekaragaman hayati ini memiliki perbedaan tertentu, yang dimana perbedaannya yaitu keanekaragaman gen merupakan variasi yang terdapat pada satu jenis makhluk hidup, misalnya berbagai varietas bunga mawar, yaitu mawar merah, mawar putih, dan mawar pink. Nah, keanekaragaman jenis merupakan variasi yang terdapat pada satu famili atau satu genus, misalnya famili jeruk, yaitu jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk keprok. Keanekaragaman ekosistem merupakan variasi ekosistem yang terdapat pada berbagai bioma, yaitu hujan tropis, hujan gunung, dan hutan pinus. Nah, di keanekaragaman hayati ini ada yang tergolong berbagai macam binatang seperti binatang kucing, harimau, dan singa. Nah, yang terakhir, faktor yang menyebabkan terjadinya yang namanya keanekaragaman hayati ini ialah faktor genetik dan lingkungan. Dari interaksi kedua faktor inilah yang menjadikan tidak ada makhluk yang sama di bumi ini. Nah, inilah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Jika ada juga yang ingin bertanya atau memberi tanggapan dan saran, kami persilakan. Kalau ada juga orang tanggapan Jadi pertanyaan kami
materi dari gambar di atas yang tergolong keanekaragaman hayati jenis, yaitu kucing, harimau, dan singa. Macam-macam keanekaragaman hayati beserta contohnya yaitu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama keanekaragaman hayati tingkat gen atau dalam spesies yang sama dengan contoh macam yaitu mangga dan padi. Kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau dalam famili atau kelas ordo yang sama dengan contoh kelapa dan aren. Ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem atau dalam ekosistem daerah habitat yang sama dengan contoh sawah dan kebun. Peranan keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari yaitu terdiri atas 6 bagian, yaitu yang pertama sumber daya alam penghasil kebutuhan primer atau sekunder. Kebutuhan bencana, pangan, dan pakan dapat terpenuhi dari berbagai sumber daya hayati. Misalnya untuk keperluan sandang, sumber daya hayati yang dimanfaatkan diantaranya uang, kapas, serta komponen bulat sutra, dan masih banyak lain. Sumber daya hayati yang dapat memenuhi pangan sangat melimpah, diantaranya tumbuhan sekunder, karbohidrat seperti padi, singkong, dan sagu. Kemudian tumbuhan protein seperti kacang-kacangan atau berbagai jenis ikan dan daging. Kebutuhan pakan diantaranya diperoleh dari pohon jati, mahoni, melati, dan kelapa. Dua, sumber plasma mulva. Keanekaragaman hayati yang ada menyimpan berbagai macam genetik yang tersimpan dalam setiap organisme. Keragaman genetik tersebut akan terjadi sumber bagi manusia untuk kemuliaan berbagai jenis tumbuhan dan hewan. 3. Manfaat keilmuan. Keanekaragaman hayati dapat menyediakan berbagai objek penelitian yang berguna bagi kehidupan manusia. 4. Manfaat dalam ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki nilai ekologis atau nilai lingkungan yang paling penting bagi bumi. 5. Estetika. Dari segi kebutuhan estetika, banyak yang berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan. Namun, tentunya pemanfaatan ini harus memperhatikan hukum yang berlaku karena banyak jenis tumbuhan maupun hewan eksotis yang dilindungi akibat peran yang kuat. 6. Kestabilan alam. Keanekaragaman hayati memiliki peran pentingnya bagi alam dalam menjaga kestabilan interaksi dan dalam materi yang ada di alam. Banyaknya apabila suatu spesies jumlahnya sangat banyak, karena tidak ada yang semangsanya. Makin besar populasi spesies tersebut akan berakibat pada punahnya spesies yang menjadi makanannya, hingga pada akhirnya spesies tersebut dapat punah dengan sendirinya karena makanan habis. Begitulah pentingnya peran keragaman hayati untuk menjaga keseimbangan alam. Baik, demikian hasil diskusi kami pada pagi ini. Jika ada yang kurang mengerti atau dipahami, untuk teman-teman kaum lain diberikan kesempatan untuk bertanya. Baik, sama juga dari kelompok yang lainnya, kalau ada saran, tanggapan, atau berupa pertanyaan dari kelompok yang lain, dipersilakannya kepada ya, dari kelompok mana? Ya, dari kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 bertanya,
kami akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Tingkat tersebut timbul karena setiap individu mempunyai bentuk gen yang khas. Gen adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme. Gen pada setiap individu meskipun perangkat dasar penyusunannya sama tapi susunannya berbeda-beda, bergantung pada masing-masing induknya. Apakah jawaban kami diterima? Gimana kelompok 3? Baik, jawaban tersebut kami terima. Baik. Ada lagi yang perlu ditanyakan untuk kelompok 4? Tidak. Jadi kita langsungkan masuk kelompok 5. Selanjutnya kita kasih kesempatan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kami lima untuk menyajikan hasil pada saat ini. Yang pertama yaitu manfaat keanekaragaman hayati, di mana terdapat 6 bagian, di mana yaitu yang pertama sumber daya alam penghasil kebutuhan primer atau sekunder, yang kedua sumber plasma musnah, kemudian yang ketiga manfaat keilmuan, dan yang keempat adalah manfaat dalam ekologi, kemudian yang kelima estetika, dan yang keenam kestabilan alam. Kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati ialah faktor genetik dan lingkungan. Dari interaksi dua faktor inilah yang menjadikan tidak ada makhluk yang sama di bumi ini. Kemudian yang tergolong keanekaragaman hayati jenis yaitu kucing, harimau, dan singa. Kemudian perbedaan antara keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem ialah keanekaragaman gen merupakan variasi yang terdapat pada satu jenis makhluk hidup. Misalnya, berbagai varietas bunga mawar yaitu mawar merah, mawar putih, dan mawar pink. Keanekaragaman jenis merupakan variasi yang terdapat pada satu famili atau satu genus. Misalnya, famili jeruk yaitu jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk koprok. Keanekaragaman ekosistem merupakan variasi ekosistem yang terdapat pada berbagai bioma yaitu hutan hujan tropis, hutan gugur, dan hutan pinus. Baik, dari penjelasan kami dari kelompok 5, jika ada teman-teman sekelompok baik dari kelompok 1 sampai kelompok 4 yang masih kurang dimengerti dari materi kami beri kesempatan untuk bertanya. Ada yang perlu dipertanyakan untuk kelompok 5? Dari mana? Kelompok? Ya, dari kelompok 1 untuk kelompok 5 tolong di kami apa yang dipertanyakan. Baik, yang menjadi pertanyaan kami kepada kelompok 5, apa ada faktor lain yang bisa menyebabkan keanekaragaman hayati? Langsung saja. Kelompok 1 juga didengarkannya, begitu juga kelompok yang lainnya. Baik, kami menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Faktor yang lain yang bisa menyebabkan keanekaragaman hayati yaitu konversi hutan alam menjadi lahan tanaman tahunan, 2. Konversi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan, 3. Eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif pada kawasan hutan atau batu bara, migas, geotermal, dan pembakaran hutan dan lahan. Apakah jawaban kami diterima? Baik, jawaban dari kelompok 5 diterima. Berarti dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah presentasi. Kelas dulu. Baik, coba didengarkan. Berarti dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah mempresentasikan hasil daripada diskusinya masing-masing. Dan Bapak berterima kasih berarti kalian sudah mengerti, ya, sudah mengerti daripada materi yang sudah kita pelajari pada hari ini tentang keanekaragaman hayati dan tingkatnya. Yang pertama tadi keanekaragaman hayati
berdiskusi. Untuk itu dulu kasih applause buat kalian semua. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya minta kepada siswa kami untuk menyimpulkan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa dari kami yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan? Ya, atas nama Miss Tariani Jai. Nah, coba dengarkan di depan dulu. Nah, depan. Nah, coba dengarkan ya. Ya Pak. Kesimpulan daripada materi kita pada pagi hari ini. Oke. Baik, dari materi kita tentang keanekaragaman hayati, dapat saya simpulkan bahwa keanekaragaman hayati terbangun oleh 3 tingkatan keanekaragaman, yaitu yang pertama, keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Keanekaragaman gen timbul karena adanya perbedaan struktur gen yang mengekspresikan sifat-sifat berbeda. Perbedaan bentuk, penampilan, dan sifat pada individu yang berbeda. Spesies menimbulkan keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis lebih mudah kita kenali daripada keanekaragaman gen. Adanya perbedaan faktor biotik dan abiotik dalam ekosistem menimbulkan keanekaragaman ekosistem. Demikian saja kesimpulan yang dapat saya simpulkan keanekaragaman hayati. Semoga bermanfaat dan bermakna bagi kita semua. Terima kasih. Baik, kasih applause. Terima kasih dulu kesimpulan daripada materi kita pada pagi hari ini. Berarti anak kami ini sudah memahami ya apa maksud daripada pembelajaran kita tentang materi yang sudah kita bahas. Jadi maksudnya di sini berarti tentang keanekaragaman hayati, berarti anak-anak kami sudah mengerti. Dan begitu juga dengan tingkatan ya, tingkatan yang ketiga beserta contoh daripada keanekaragaman hayati itu sendiri. Nah, berarti dari gambar yang Bapak tayangkan tadi berarti kalian sudah bisa membedakan mana yang tergolong gen, jenis, dan ekosistem. Jadi demikian saja dulu pembelajaran kita pada saat ini. Nah, untuk itu kepada siswa kami, sebelum kita pulang atau berpisah dari tempat ini, alangkah baiknya nanti siswa kami harus ada oleh-oleh di rumah, ya. Oleh-olehnya bukan roti, tapi tugas nanti kan besok kita lagi ketemu kan? Iya. Itu dikumpulkan besok di selembar kertas. Silakan lihat di buku paket anak-anak kami itu halaman 61. Dan di situ pilihan berganda dan esai. Nanti itu kalian jawab, kalian serahkan sama Bapak besok. Seterusnya kan kita ketemu besok. Jadi materi kita besok kita akan melanjutkan materi ini. Ya, yang mana judul materi kita besok itu adalah tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi untuk itu kepada siswa kami silakan belajar dari rumah. Pada saat kita ketemu besok, tinggal menyesuaikan dan mudah untuk dipahami. Nah, kepada siswa kami sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, tadi kita sudah berdoa pada awal. Jadi setelah kita menyelesaikan proses pembelajaran juga wajib kita berdoa. Siapa yang berdoa? Iya, kepada anak kami Darni. Kami kembali mengucap syukur pada Bapa di mana Bapa telah mengetahui dan tadi kami mulai
kegiatan kami hingga kami bisa melakukannya pada siang hari ini atas kasih Bapa. Kami sadar dan tahu Bapa itu semua karena kasih kepada anak-anak semua hingga kami bisa melakukannya dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi juga kami akan berpisah-pisah dari tempat ini akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai dan lindungilah kami Bapa, semoga kami bisa sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat ya Bapa. Ya Bapa, begitu pun juga Bapa Ibu kami, sertai dan lindungilah mereka Bapa. Semoga segala aktivitas dalam maupun kegiatan yang mereka lakukan Bapa, semoga sesuai dengan kehendak Bapa di surga dan selalu dalam penyertaan ya Bapa. Terpuji dan muliakan nama Bapa dan